Seorang anak bercerita pada temannya jika ada makhluk penunggu di perpustakaan. Makhluk itu seperti anak gadis, namun dengan wajah yang seram, dan selalu menakuti orang-orang. Saat temannya ketakutan, anak itu bilang hanya bercanda, makhluk itu tidak ada. Setelah itu, dia pun pamit pada temannya untuk pergi ke perpus lantai 4. Saat ia masuk ke ruangan, ternyata ruangan itu ada makhluknya. Anak itu ketakutan. Saat lampu padam, makhluk pun muncul dan menangkapnya. Di sekolah, Hyunwoo sedih nilainya jelek. Lalu Hyunwoo penasaran ingin melihat nilai Hari. Dan Hari menolaknya. Hyunwoo lalu tanya tentang Ryeon. Hari pun mengingat saat ia bertanya tentang kain. Ryeon bilang setelah energi dunia menghilang, Aegis jadi lemah. Dan mata merah menyebar di markas Aegis. Semua monster yang dipenjara pun lepas. Saat Ryeon hampir kalah, ada yang berbisik dalam kartu safirnya dan bilang akan meminjamkan kekuatan terlarangnya, yakni kain. Karena tak ada pilihan, Ryeon pun setuju. Dan kain pun mulai menguasai tubuh Ryeon. Hari tanya, apa tujuan kain? Ryeon jawab, aku tak tahu. Ryeon lalu mengingatkan Hari agar menjauh saat kain muncul. Setelah itu, Sora menangis karena nilainya jelek. Ia takut ibunya memotong uang jajannya. Joyeon pun menyemangatinya. Di rumah, ibu Sora marah-marah karena nilai Sora turun. Sora merasa sedih, lalu Sora menelpon Joyeon dan mengajaknya ke perpustakaan. Di apartemen, Gembi memberikan kuis pada Shinbi, Duri, dan Jubi. Namun Shinbi dan Jubi malah bertengkar. Sedangkan Hari dan Hyunwoo masih memikirkan nilai mereka yang jelek. Lalu Hyunwoo mengajak Hari pergi ke perpustakaan untuk belajar. Dan Shinbi justru meledek Hari. Dan membuat Hari kesal. Saat Hari tertidur di perpustakaan, Sora membangunkannya. Saat Joyeon ke toilet, diam-diam Sora melihat nilai ujiannya dan kaget nilainya besar. Sora pun merasa tak terima. Sora keluar dan tak sengaja melihat Joyeon membicarakannya. Saat Hyunwoo membaca buku pengusir makhluk, Hari melihat Duri lewat dan habis makan cemilan. Lalu Hyunwoo menceritakan tentang rumor makhluk perpustakaan di lantai 4. Duri ketakutan dan Hari tak percaya. Lalu Hari melihat seorang anak namun hilang. Malam hari pun tiba. Hari, Duri, dan Hyunwoo akan pulang. Joyeon pergi ke lantai 4 untuk meminjam buku. Sora yang marah, lalu pergi pulang duluan. Saat Joyeon mendapat buku yang ia cari, tiba-tiba lampu mati, dan makhluk mengejarnya. Joyeon akan keluar, namun tak bisa. Makhluk itu di belakangnya dan menangkapnya. Di rumah, ibu Sora bilang jika ibu Joyeon menelpon karena Joyeon belum pulang. Duri meninggalkan buku di perpustakaan dan meminta Hari mengambilkannya. Sora datang ke perpus lalu masuk lewat jendela. Sora mencari Joyeon hingga ke lantai 4. Saat masuk, sebuah buku jatuh, dan ternyata Joyeon ada di dalam buku itu. Saat Hari datang, Hari mendengar teriakan Sora dan bergegas masuk, dan seseorang mengawasinya. Hari datang ke lantai 4 dan melihat makhluk mendekati Sora. Saat Hari akan memakai bola makhluk, seseorang menghentikannya. Makhluk itu menyerang Hari namun mengenai orang itu. Hari dan Sora bersembunyi, namun makhluk itu menemukan Hari dan menjatuhkan rak. Makhluk itu juga menemukan Sora. Lalu orang tadi muncul, hentikan. Makhluk itu pun marah. Hari lalu menggunakan bola makhluk dan memanggil makhluk Smile. Makhluk Smile melawan namun kalah. Hari lalu mengeluarkan kekuatan api pada makhluk Smile dan berhasil mengalahkan makhluk perpustakaan. Hari lalu melihat di masa lalu anak bernama Jison menyontek jawaban temannya Yongji diam-diam.
Saat Yongji datang, Jisun panik dan menumpahkan minuman lalu sembunyi. Saat Yongji tanya di mana bukunya, Jisun bilang tak tahu lalu pulang. Yongji melihat bukunya dan berusaha mengambil, namun rak buku justru menimpanya. Jisun lalu minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya pada Yongji. Yongji lalu kembali menjadi makhluk baik dan pergi dengan tenang. Keesokannya, Joyun minta maaf pada Sora dan menjelaskan kesalahpahaman kemarin. Saat Hyunwoo mengajak Hari ke perpustakaan, Hari langsung menolaknya. Kang Lim dan Gui Do-hyun kembali bertarung karena Gui Do-hyun dikendalikan. Dan Chung Ha mengawasinya. Seseorang bilang, Gui Do-hyun telah menjadi monster karena jiwanya hancur. Dan untuk menyelamatkannya, Kang Lim harus menjalankan misi. Nah, itu tadi episode 15 Sin Beast House Season 5. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.